Salam, kembali lagi kita berjumpa dalam ibadah ini. Karena dalam persekutuan ibadah, iman kita akan dikuatkan. Maka dengan itu, dipersiapkanlah hati dan jiwanya, supaya kita sama-sama diberkati dalam ibadah ini. Mari sama-sama kita beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Salam, perkenalkan nama saya Michelle Anggrani, saya alumni dari SMP Negeri 10 Batang. Di sini saya ingin menceritakan pengalaman tentang mengajak seseorang mengalami perubahan diri. Di antara kita semua pasti mempunyai pengalaman yang tak terlupakan soal mengubah diri menjadi orang yang lebih baik. Mulai dari usaha lebih baik dalam menjalani kehidupan, meraih impian, dan lain sebagainya. Banyak orang yang bilang bahwa mengubah diri itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Tapi menurut saya, jika kita ada niat dan kemauan, pasti kita bisa melakukan hal itu. Bagi sebagian orang yang menerima masukan dari orang terdekatnya seperti teman, saudara, sahabat, itu bagi mereka tidak mudah. Tapi bagi saya menjadikan itu semua sebagai saran atau pendapat agar saya bisa berubah menjadi orang yang lebih baik lagi. Langkah awal yang saya lakukan adalah pertama, keyakinan mengubah diri dari pengalaman yang masa lalu. Kedua, berpikir sejenak apa yang perlu kita lakukan atau ubah dalam kehidupan kita ini. Yang ketiga, saya sendiri juga sering membaca atau mendengar motivasi dari orang-orang yang luar biasa, seperti di YouTube, di Google, dan lain-lain. Hal yang paling terakhir yang tidak boleh kita lupakan adalah selalu berdoa, berpikir optimis, dan berpikir positif. Kita harus bisa melawan pikiran negatif kita dengan cara selalu berpikir optimis, berpikir positif, dan selalu berdoa. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Semua orang pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Semua orang pasti mempunyai kekurangan, termasuk saya sendiri. Tapi saya berusaha untuk melakukan hal yang tidak dapat saya lakukan agar saya bisa belajar untuk melakukan hal tersebut. Jadi untuk kita semua, marilah kita belajar untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan, dan selalu berdoa, berpikir positif, dan berpikir optimis. Sekian pengalaman yang saya ceritakan. Semoga hal-hal yang saya lakukan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Perkenalkan, nama saya Mario Novita. Saya sekarang duduk di bangku kelas 2 SMK. Hari ini saya akan berbagi cerita singkat mengenai pengalaman yang berkesan yang saya dapatkan sewaktu saya duduk di bangku SMP. Ceritanya berawal dari kelulusan SD. Saat itu saya ditanya ingin lanjut ke SMP mana, dan saya menjawab ingin lanjut ke salah satu SMP di mana saya tidak tahu pasti letaknya di mana, namun tetap di Batam. Dan di situ saya mulai melakukan pendaftaran karena sudah mulai mendaftar, dan saya diterima di SMP yang saya ingin tuju tersebut. Lalu ada MOS, dan dari situ saya bertemu dengan sosok yang menurut saya menginspirasi saya. Sosok yang menginspirasi saya tersebut adalah guru agama saya sendiri, guru agama SMP saya. First impression saya bertemu dengan beliau, pada saat itu saya benar-benar kaget dan shock karena beliau sangat tegas dalam mengajar dan juga sangat teliti dan teratur. Di situ saya langsung saat pulang sekolah setelah bertemu dengan beliau, saya bilang ke mama, "Mah, aku bisa pindah sekolah nggak? Guru agamanya tuh kayaknya tegas dan galak banget." Bilang kayak gitu sama mama. Tapi mama saya bilang, "Coba dijalani aja dulu dengan baik." Dan saya mendengarkan ucapan mama saya. Dan saya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhan, semoga saya bisa melewati dan melalui segala hal yang ada di sekolah. Ini adalah sekolah baru, jadi saya harus memulai suatu hal yang baru, hal yang positif.
Dan di situ setelah saya menjalani hari-hari dan mulai memahami karakter setiap guru, termasuk guru agama saya, di balik sosoknya yang tegas, beliau juga sangat rendah hati, suka berbagi, dan sangat peduli terhadap segala sesuatu yang ada di sekitarnya. Termasuk peduli terhadap pengembangan karakter saya. Di situ saya diajak untuk lebih mengenal Tuhan lebih dalam, dan saya mengikuti apa yang dianjurkan oleh ibu. Di situ saya pernah mengikuti pelayanan sebagai penari, lalu saya dipercayakan untuk menjadi ketua BPH, dan saya mulai menjalani tugas-tugas saya sebagai ketua. Dan saat saya merasa lelah, saya selalu ingat pesan beliau yang sering mengatakan, kerjakanlah sesuatu itu dengan semampumu, bukan dengan sematimu. Dan jangan lupa yang paling pertama adalah andalkanlah Tuhan dalam segala yang kamu lakukan. Di situ saya langsung berpikir untuk terus berusaha semampu saya, bukan semati saya. Disitulah motivasi terbesar saya, di mana saya harus mengerjakan sesuatu yang tepat, setidaknya menghasilkan sesuatu yang tepat. Lebih baik lagi, kata beliau, jika itu bisa menjadi cepat, tepat, dan benar. Dan sampai sekarang saya masih belajar untuk menjadi sosok yang bisa mengerjakan sesuatu dengan cepat, tepat, dan benar. Dan setelah berjalannya waktu, saya menjalaninya, saya cukup enjoy, menikmatinya. Di situ saya mulai merasa saya ingin menjadi sosok yang berbeda, namun tetap positif, dan saya ingin tetap berjalan bersama Tuhan. Dan saya mulai menjalani hari-hari saya sudah mulai menargetkan apa yang saya ingin capai. Saya ingin mendapatkan prestasi saat saya sekolah di SMP dan berlanjut. Saya ingin prestasinya berlanjut terus. Dan di situ satu hal yang saya tekankan, saya sangat menyukai kejujuran, di mana saya tidak suka mendapatkan sesuatu itu dengan menghalalkan segala cara. Saya ingin Tuhan turut bekerja dalam segala proses yang saya lakukan, percaya juga dengan kemampuan saya, bekerja keras, sehingga hasil yang saya dapatkan pun bisa memuaskan. Dan untuk hasil akhirnya, di setiap semester, puji Tuhan saya mendapatkan ranking di kelas. Walaupun di kelas terakhir, di kelas 9, ada penurunan, namun saya merasa itu merupakan suatu hal yang wajar, dikarenakan pada saat itu saya juga melakukan kesalahan. Mungkin saya terlalu lengah sehingga terjadi penurunan, dan saya tetap bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada saya, dan saya akan berusaha untuk terus memperbaiki diri menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan untuk cerita kali ini, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah, andalkanlah Tuhan dalam segala hal yang kamu lakukan. Dimanapun, kapanpun kamu berada, janganlah lupa untuk selalu andalkan Tuhan dan mengucap syukur. Karena pada saat itulah kamu secara tidak langsung menyadari jati diri kamu sebagai siapa. Disitulah kamu bisa memperbaiki diri menjadi lebih baik lagi. Mau sesulit apapun persoalan hidup yang kamu hadapi, berjalanlah bersama Tuhan, bukan berjalan sendiri. Dan jangan lupa, Tuhan selalu menempatkan orang-orang di sekitarmu yang dapat memotivasimu untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Shalom dan Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat jumpa lagi kita dalam ibadah pagi hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita melimpah-limpah dalam kehidupan kita. Saya pastikan Anda semua pesertanya, ikut siapapun yang mengikuti akan ibadah ini, kiranya kita sama-sama diberkati. Sebelum kita masuk dalam pendengaran firman Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Daya
Biarlah kita serahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Tuhan dimudahkan, Tuhan ditinggikan. Shalom bagi kita semua. Shalom pemirsa, sukacita dan damai sejahtera ada bagi kita. Kembali kita berjumpa dalam persekutuan menumbuhkan iman. Tema pada kali ini adalah berjudul Andalkan Tuhan. Di saat-saat seperti ini, tidak sedikit orang sudah mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kecerdasannya, mengandalkan kehebatannya, mengandalkan keilmuannya, sehingga dia melupakan siapa yang memegang kehidupan ini. Sejak adanya peristiwa pandemi COVID-19, banyak orang berkuar-kuar mengungkapkan keilmuannya dengan memakai berbagai media. Tetapi masalah pandemi ini tidak berakhir. Catatan di sini yang perlu kita pahami para pemirsa, mengapa pandemi COVID-19 ini tak kunjung berakhir? Tentu kita menyadari hal ini. Mengapa sampai berkepanjangan? Mengapa kita tidak menyadari hal ini? Peristiwa ini, kejadian ini mendunia. Sebagai orang percaya, mari kita menyadari kenapa berkepanjangan. Saya mengajak kepada para pemirsa dimanapun Anda berada sebagai orang percaya, melalui firman ini, biarlah kita membangun suatu sikap untuk merendahkan diri, mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Firman-Nya di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7-8. Sesungguhnya dengan keadaan seperti ini, saudara pemirsa, kita menyadari bahwa semua ini adalah sepengetahuan Tuhan. Maka dengan itu, mari kita andalkan Tuhan di segala aspek kehidupan kita. Dengan berbagai teknologi canggih ini, kita sudah merupakan Tuhan. Kita seolah-olah bisa meluputkan semua masalah yang ada. Tetapi kabar sukacita bagi kita orang percaya melalui firman-Nya ini, Yeremia pasal 17 ayat 7-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ya. Mengandalkan Tuhan artinya adalah kita sebagai orang percaya menyadari keterbatasan diri kita, kemampuan kita, kekuatan kita, potensi kita, sehingga kita sungguh berharap kepada Tuhan dengan khususnya situasi seperti ini. Mari, saya sudah menyampaikan tadi di depan bahwa kenapa sampai berkepanjangan persoalan ini tidak berakhir. Menurut catatan firman ini, kita harus merendahkan diri. Mari kita berbalik kepada jalan-jalan Tuhan. Apapun yang kita miliki, kemampuan yang kita miliki, kehebatan kita yang kita miliki, potensi yang kita miliki, talenta yang kita miliki, itu semua karena anugerah Tuhan. Maka catatan di sini adalah mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Siapapun yang mendengarkan pesan ini, mari, supaya hati Tuhan luluh akan permohonan kita, luluh akan perbuatan kita, luluh akan pertobatan kita. Yang membuat keperpanjangan persoalan ini adalah Tuhan mungkin sudah melihat kita sebagai manusia ciptaannya sudah angkuh, sudah tidak mengakui kealahan itu, sudah merasa Allah itu tidak ada, merasa Allah itu tidak perlu lagi dalam kehidupannya, sehingga
Tidak ada lagi dalam pikirannya Tuhan itu yang memegang kendali. Maka kita sebagai orang percaya, dikatakan dalam firman-Nya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Maka sebagai orang percaya mengerti tentang arti mengandalkan Tuhan adalah menyadari potensinya. Kalaupun dikaruniakan Tuhan berbagai potensi keahlian, satu catatan, bersyukurlah bahwa itu adalah perpanjangan Tuhan bagi kita untuk berkarya di dunia ini. Lewat seperti itulah kita dipercayakan untuk memberkati sama kita. Arti mengandalkan bagi orang percaya itu adalah kehidupannya berpadanan kepada Tuhan. Tentu kehidupannya udah lebih banyak memikirkan perkara-perkara surgawi tentang kebenaran. Artinya tidak lagi hidup melakukan dosa, sudah berbalik kepada jalannya Tuhan. Maka kita lihat catatannya di ayat yang ke-8. Orang percaya akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang merambat akar-akarnya. Kenapa? Kehidupannya bersekutu kepada Tuhan. Kehidupannya yang memikirkan perkara-perkara yang di atas. Tidak lagi ada kesempatan untuk korupsi, untuk tipu sana, tipu sini. Itu kalau kehidupan orang percaya yang mengerti tentang mengandalkan Tuhan. Merambat akar-akarnya ke tepian batang air, dan yang tidak mengalami musimnya kekeringan. Itu hebatnya orang percaya mengerti tentang mengandalkan Tuhan. Kehidupannya itu berpadanan seperti pohonnya Tuhan, dan tidak akan merasakan panasnya. Oke, kita dengarkan sekarang ini kabar-kabari di sana, di sini, bahkan banyak yang terkepal. Tetapi saya terlalu yakin akan firman Tuhan ini. Lawatan Tuhan bagi yang mengandalkan Tuhan, yang hidupnya berpadanan kepada Tuhan, akan diluputkan dengan berbagai virus-virus yang ada saat ini. Bahkan dikatakan yang daunnya hijau, yang tidak khawatir tahun kekeringan. Bayangkan, semua itu akan diluputkan kalau kita menyadari akan hal ini. Andalkan Tuhan, artinya andalkan Tuhan. Biarkanlah, walaupun kita memiliki potensi diri, tetap kita merendahkan diri bahwa semua itu karena anugerah Tuhan. Kalaupun kita bisa diberikan Tuhan kecerdasan untuk berkarya, jangan pernah disombongkan. Mari syukuri, karena itu sebuah anugerah, kesempatan bagi kita untuk berkarya bagi kemuliaan bagi Tuhan. Pemirsa dimanapun berada, mari kita sebagai orang percaya merendahkan diri. Apapun potensi yang kita miliki, tetap andalkan Tuhan. Tetap katakan bahwa itu semua karena anugerah, anugerah, anugerah. Seperti itulah kehidupan orang yang percaya, yang hidupnya mengandalkan Tuhan. Maka dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan akan kemampuan, akan kehebatan, kekuatan, kekayaan, dan sebagainya. Maka diberkatilah orang yang merendahkan diri. Pemirsa, demikian firman Tuhan. Walaupun sangat sederhana penjabarannya, penyampaiannya, saya percaya orang percaya yang diurapi dengan Roh Kudus akan mengerti dan akan menghasilkan buah. Demikian penyampaian firman Tuhan bagi kita semua. Kiranya kita sama-sama diberkati. Shalom.